Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Uzaib Asbi, kelas 6B TPHP. Untuk pembahasan yang saya ambil yaitu integrasi nasional, konsep, syarat, faktor pembentukan dan penghambatannya. Integrasi nasional adalah penyatuan atau pembaruan suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Ada berbagai macam pengertian integrasi nasional. Menurut Kamus Besar Indonesia atau KKBBI, integrasi memiliki arti pembaruan sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan arti dari kata nasional berarti bangsa. Jadi integrasi nasional adalah proses persatuan wilayah yang di dalamnya terdapat sebuah perbedaan. Jika dilihat dalam makna politis, integrasi nasional adalah sebuah penyatuan berbagai kelompok sosial budaya ke dalam kesatuan wilayah nasional yang akan membentuk sebuah identitas nasional. Secara antropologi, integrasi nasional adalah sebuah proses penyesuaian dengan unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keselarasan fungsi yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Integrasi nasional merupakan konsep penting yang perlu dipahami setiap warga negara. Poin-poin yang diperlukan dalam integrasi nasional antara lain syarat, faktor pembentukan, dan penghambatan. Berikut ini rangkuman mengenai pengertian integrasi nasional menurut ahli syarat, faktor pembentukan, dan penghambatan seperti Dr. Nazaruddin Syamsuddin. Integrasi nasional adalah proses penyatuan sebuah bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupannya, yakni aspek politik, sosial, ekonomi, serta budaya. Menurut Howard Wilkins, integrasi nasional merupakan penyatuan bagian yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan atau keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan keseluruh masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Menurut Myron Weiner, integrasi nasional merupakan proses dari bermacam kelompok sosial dan budaya ke dalam satu wilayah dalam membentuk identitas nasional. Menurut Ji Soejati Dajiwandono, integrasi nasional merupakan secara bagaimana kelestarian dalam persatuan nasional dalam arti luas bisa didamaikan dan hak dalam menentukan nasib sendiri. Untuk menurut Sofroidin Bahar, integrasi nasional mempunyai arti atau menyempurnakan dengan jalan yang menyatukan bermacam unsur-unsur bangsa yang awalnya terpisah-pisah. Konsep dan syarat integrasi nasional. Konsep integrasi nasional secara vertikal mencakup bagaimana mempersatukan rakyat dengan pemerintah yang hubungannya integrasi secara vertikal. Konsep ini juga mencakup bagaimana menyatukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konsep integrasi nasional secara horizontal mencakup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia yang tingkat kemajemukannya cukup tinggi. Bagaimana membangun identitas bangsa yang sama meski masyarakat memiliki jati diri, golongan, agama, etnis, dan lain-lain yang berbeda. Syarat integrasi nasional ada 3 poin, yaitu anggota masyarakat merasa kalau mereka bisa dan berhasil mengisi kebutuhan masing-masing orang. Kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai nasional yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial itu dijadikan aturan pasti dalam melakukan integrasi nasional. Faktor-faktor pembentukan integrasi nasional. Yang pertama, perasaan senasib dan seperjuangan. Satu di antara faktor pendukung integrasi nasional yang paling utama ialah adanya perasaan senasib dan seperjuangan. Hal tersebut muncul saat masa penjajahan di mana warga Indonesia bersatu untuk merdeka karena dilandasi keinginan yang sama tanpa memedulikan suku, agama, ras, dan golongan. Kedua, keinginan untuk bersatu. Satu di antara peristiwa yang menunjukkan keinginan persatuan Indonesia adalah Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Warga Indonesia ingin bersatu
dalam semangat perjuangan yang sama sesuai cita-cita nasional. Ketiga, rasa cinta tanah air. Faktor yang mempengaruhi integrasi nasional juga karena adanya rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Hal ini dibuktikan saat masa perjuangan dalam merebut atau menegakkan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia sampai sekarang. Keempat, wujud ideologi nasional. Integrasi nasional menjadi wujud dari ideologi nasional yang telah disepakati bersama lewat ideologi Pancasila. Indonesia yang mempunyai banyak perbedaan atau keagragaman bisa tetap satu. Hal ini dikarenakan nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kelima, budaya gotong royong. Faktor pembentukan integrasi nasional bisa timbul adalah adanya budaya gotong royong. Seperti diketahui, budaya gotong royong merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun-temurun sejak dulu dan tetap bertahan hingga sekarang. Antisipasi ancaman asing. Integrasi nasional juga penting untuk mengantisipasi ancaman dari luar. Bentuk ancaman dari luar tersebut bisa berupa pengambilan wilayah atau pulau paling luar di Indonesia. Faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Pertama, masyarakat Indonesia beraneka ragam. Masyarakat yang ada sangat beraneka ragam, mulai macam-macam kelompok suku, agama, ras, dan golongan lainnya. Bahkan tercatat ada ribuan suku bangsa di Indonesia yang membuat integrasi nasional menjadi terhambat karena mencoloknya perbedaan yang ada. Kedua, wilayah Indonesia yang luas. Indonesia yang begitu luas juga dapat menghambat integrasi nasional. Seperti diketahui, Indonesia merupakan kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan dipisahkan lautan yang luas. Kekuatan ketiga, kuatnya paham etnosentrisme. Etnosentrisme adalah fanatisme suku bangsa yang mempersepsikan kebudayaan yang memiliki lebih dari kebudayaan lainnya. Hal ini membuat tiap suku di Indonesia menganggap bahwa kebudayaannya lebih baik dari suku lain. Kondisi tersebut bisa menjadi ancaman integrasi nasional. Keempat, tidak meratanya pembangunan. Dengan wilayah Indonesia yang begitu luas, tentang dalam melakukan integrasi nasional ialah adanya ketimpangan bangunan. Daerah di Pulau Jawa di Indonesia bagian barat mungkin cenderung lebih maju pembangunannya daripada wilayah Indonesia Timur. Hal tersebut dapat menimbulkan rasa tidak puas bagi sebagian pihak. Kelima, budaya asli mulai tergerus. Budaya asli Indonesia juga bisa menghambat integrasi nasional. Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa terjadi akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak langsung maupun tidak langsung. Baik, sekian dan terima kasih untuk pembahasan saya tentang pengertian integrasi nasional, konsep, syarat, faktor, pembentukan, dan penghambatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.